Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan analisis kami mengenai novel Melodyland. Halo, nama saya Ardelia Zahra Gandaresmi. Nama saya Nabila Evelina. Nama saya Marvel Nurtama Daviansyah. Saya Zoya Arsametia Wibisana. Nama saya Kafila Raffi Purnama. Dan nama saya Rania Nisrina Fuad. Selanjutnya, judul bukunya adalah Melodyland, nama pengarang Asriaci, nama penerbit Coconut Books, tahun terbit 2017, dan cetakannya merupakan cetakan ke-7. Unsur intrinsik, tema romance, alur maju, latar tempat ada kafe, sekolah, rumah sakit, rumah, Bella, Dylan, Melody. Waktu, pagi, siang, sore, malam. Di suasana ada senang, sedih, tegang, khawatir. Sudut pandang, itu orang ketiga tunggal. Amanatnya, kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri bukan dari orang lain. Selanjutnya, saya akan membahas tokoh dan penokohan. Yang pertama, tokoh Melody, memiliki sifat baik, lemot, mania kebersihan, dan percaya diri. Kemudian tokoh Dylan memiliki sifat nakal, pintar, penurut, dingin, dan egois. Lalu tokoh Kate memiliki sifat enjoy, gampang bergaul, sadis, dan hits. Tokoh Jane memiliki sifat kepo, ribet, modus, dan perhatian. Tokoh Fatur memiliki sifat cowok paling pintar, ramah, baik, dan rendah diri. Tokoh Bella memiliki sifat keras kepala, egois, tabah, dan baik. Tokoh Bianca memiliki sifat bandel, jahat, egois, dan ambisius. Tokoh Angga memiliki sifat baik, perhatian, penyayang, dan manja. Tokoh Anna memiliki sifat perhatian, penyayang, baik, dan pengertian. Untuk ungkapan, pada buah bibir yaitu bahan pembicaraan. Contohnya, setelah kejadian semalam, Melody menjadi buah bibir di sekolah, dikarenakan ia diantarkan pulang oleh Dylan. Yang kedua ada keras kepala, yaitu tidak mau menerima nasihat. Contohnya, Dylan memang keras kepala, Bella akhirnya pasrah, terserahlah apa kemauan Dylan. Untuk majas, ada kapal pecah, yaitu berantakan. Contohnya, kamar Melody pun jadi porak-poranda, bagaikan kapal pecah. Ini termasuk majas asosiasi, karena porak-poranda itu sama dengan kapal pecah. Untuk peribahasa, novel ini tidak menggunakan peribahasa dan hanya menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biodata pengarang. Nama pengarang Asri Aci, tempat tanggal lahir Cianjur 13 Maret. Hobinya menonton film, jalan-jalan, dan membaca novel. Latar belakang pengarang. Dikarenakan pengarang memiliki waktu banyak dan uang, sehingga ingin mengisi waktu luang tersebut dengan hal-hal positif. Untuk kondisi masyarakat, yang pertama itu ada saat dia sedang di kafe untuk menikmati milkshake Oreo kesukaannya. Yang kedua, Dylan membuka pintu mobilnya, sedangkan Melody hanya berdiri mematung melihat Dylan yang sudah masuk ke dalam mobilnya. Maka dari itu, kondisi masyarakatnya adalah menengah ke atas. Untuk aspek kehidupannya, di sini ada nilai moral, yaitu dalam menanggapi masalah yang dihadapi, Melody selalu didampingi oleh sahabat-sahabat barunya yang pengertian dan perhatian. Dan sahabat-sahabatnya selalu setia menemani dan mengingatkan ketika Melody salah dalam mengambil langkah. Di sini kita dapat belajar bahwa sebagai seorang makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan seseorang. Karena di balik ketegaran seseorang, harus selalu ada sosok teman yang selalu setia menemani dan mengingatkan ketika kita salah dalam mengambil langkah. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang aspek kehidupannya, yaitu nilai sosial.
Karena Fatur tahu bahwa Dylan menyukai Bella, maka yang dilakukan Fatur adalah menjauhi Bella agar Dylan dapat bersama dengan Bella. Yang dimaksud di sini adalah saat terkadang kita harus mengalah pada situasi tertentu untuk seseorang yang kita sayangi demi menghindari permasalahan yang mungkin akan tercipta jika kita terlalu mementingkan ego kita masing-masing. Analisis kutipan teks. Di halaman 30, pada kalimat, Melody menolehkan kepalanya ke arah sumber suara. Sekarang dia melihat ada orang yang sedang adu joto di lapangan sekolah. Pengarang berpendapat bahwa untuk latar suasana, tidak ada satu suasana yang benar-benar menonjol sepanjang novel kecuali saat akhir novel, yaitu saat Melody dan teman-temannya harus melepas kepergian Dylan ke luar negeri. Selanjutnya, di halaman 298, pada kalimat, Dylan menghela napasnya perlahan. Kalau begitu, lebih baik kita putus saja. Air mata Melody akhirnya lolos mengalir menyusuri pipinya. Nah, pada bagian ini, pengarang mengekspresikan suasana yang terjadi sangat jelas, yaitu suasana sedih dan kecewa. Selanjutnya, di halaman 15, pada kalimat, Dylan merasa nyaman ketika berada di dekat Bella. Oleh karenanya, Dylan menjaga jarak dengan cewek lain. Bukan untuk menjaga perasaan Bella, hanya saja ketika dia memutuskan untuk menyukai seseorang, Dylan bertekad untuk setia pada satu hati, entah perasaannya terbalas atau tidak. Berdasarkan teks di atas, pengarang memaparkan tokoh Dylan yang setia serta memiliki perasaan yang tulus terhadap satu hati. Lanjut di analisis kutipan teks. Yang pertama, lucu emang ketika kita bisa melewati masa senang, tapi tidak bisa melewati masa sulit. Biar bagaimanapun, keduanya akan tetap beriringan, kata Melody, bak seorang motivator. Berdasarkan penggalan dialog tersebut, pengarang menjelaskan bahwa terkadang orang hanya bisa melewati masa senangnya saja, tetapi ketika diberikan masa-masa sulit, justru lebih memilih untuk menyerah. Yang kedua, lo gak bisa terus-terusan lari dari masa lalu, Mel. Cobalah untuk menerima kesalahan orang lain dan memaafkannya. Berdasarkan penggalan teks dialog tersebut, pengarang menjelaskan bahwa kita tidak bisa terus berlari dari masalah, sebisa mungkin harus diselesaikan dan berusaha untuk dapat menerima dan memaafkan kesalahan orang lain meskipun itu berat. Yang terakhir, lo mau gua hargain? Berapa harga lo? Tantang Yugo. Dihargai bukan berarti dirupiahkan. Air mata Melody turun menelusuri pipinya. Hatinya sakit. Berdasarkan teks tersebut, pengarang menjelaskan bahwa harga diri seseorang tidak dapat dinilai dengan uang. Di slide ke-12 ada menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Menurut kelompok kami, nilai-nilai yang terdapat di dalam buku ini sangat menarik dikarenakan banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Meskipun buku ini bergenre roman, kita dapat mengambil nilai positif seperti lebih baik kita jangan lari dari masalah jika masalah itu belum selesai. Kemudian, cinta tidak melulu soal pasangan tapi dapat juga terhadap kesama teman. Selain itu, novel ini juga mengajarkan bahwa ketika kita ingin menjalani suatu hubungan, maka diperlukan komunikasi yang jelas satu sama lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.